Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu dengan pelajaran matematika dalam materi yang nanti akan Ibu bagikan ya. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua masih diberikan nikmat sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anak, sebelumnya Ibu mohon maaf karena kamera Ibu nih zoomnya Ibu jadi nggak kelihatan mukanya, tapi nggak apa-apa ya anak-anak ya, karena nanti akan Ibu share materinya menggunakan PPT. Baik, kita lanjutkan lagi anak-anak. Gimana nih hari ini? Apakah sudah siap menerima materi yang ingin Ibu sampaikan? Mudah-mudahan semuanya sudah membaca ya. Sebelumnya kemarin kan pertemuan terakhir Ibu sudah bilang, sudah Ibu kasih juga tuh buku-bukunya bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru untuk kalian ya, bab baru. Mudah-mudahan udah pada dibaca nih. Nah, semoga juga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menerima pelajaran. Anak-anak semua yang Ibu banggakan, sebelum kita mulai pelajaran, kita seperti biasa membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, berdoa selesai. Mari anak-anak kita lanjutkan kembali, tapi sebelumnya Ibu mau cek dulu ya. Siapa nih yang tidak hadir hari ini? Coba tolong kameranya di off, jangan di off ya. Coba Ibu melihat ya. Alhamdulillah udah pada masuk ya. Ya, oke, semuanya sudah hadir. Ada 30 siswa hari ini. Baik, Alhamdulillah kita lanjut lagi anak-anak ya. Nah, sudah siap semua ya? Siap dong ya. Mari kita lanjutkan. Nah, sebelumnya Ibu akan share dulu nih. Materi kita hari ini adalah, nah ini ya, pengertian dan operasi aljabar pada polinomial. Nah, apa yang disebut dengan polinomial? Ada yang bisa menjawab? Silakan ditulis di kolom chat ya. Baik, oh ya, ada yang menjawab nih. Akbar. Akbar menjawab, polinomial adalah bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku. Ya, betul, bagus. Selanjutnya, ada yang menjawab Reni. Polinomial memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Ya, betul. Wah, udah pada bisa nih ya. Alhamdulillah sudah mulai mendekati nih. Baik, sekarang kita lanjut dulu ya. Ada jawaban lain? Oke, sekarang kita lanjut dulu ke materinya. Jawaban kalian sudah bagus ya. Kita akan lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama memahami pengertian dari polinomial yang tadi sudah ada yang menjawab ya. Alhamdulillah itu sudah bagus. Tadi kita simpulkan bersama-sama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menentukan operasi penjumlahan pada polinomial dan tujuan yang ketiga adalah menentukan operasi pengurangan pada polinomial. Nah, tadi yang sudah diuraikan oleh Akbar dan Reni bahwa menyatakan bahwa polinomial itu adalah suku banyak atau bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku. Jadi tidak terbatas beberapa sukunya anak-anak dan memuat satu variabel berpangkat positif. Berpangkat bulat ya, di sini harus bulat anak-anak pangkatnya. Maka secara umum polinomial dalam X dan berderajat N dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuk dari bentuk umum polinomial, di mana AN dan NN-nya, AN-nya tidak sama dengan 0. Dan AN-1, AN-2, seterusnya adalah merupakan bilangan real. Kemudian ini ada A0 nih. A0 itu adalah merupakan suku tetap atau konstanta. Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan derajat. Derajat suatu polinomial dalam X adalah pangkat tertinggi dari X dalam polinomial itu. Ini dari X yang tertinggi dari polinomial itu.
Selanjutnya, manakah bentuk berikut yang merupakan polinomial? Nah, Ibu akan lanjut ke contoh soal. Yang soal nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Manakah nomor A nih ya, 6x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 ditambah 4x pangkat 3. Apakah merupakan polinomial? Ya, silakan lihat di chatnya. Oh iya, benar. Benar ya, ini merupakan polinomial. Kenapa dikatakan polinomial? Oh, jawabannya adalah karena pangkatnya berpangkat bulat positif. Baik, kemudian yang bagian B, polinomial atau bukan? Ya, betul, bukan. Kenapa? Apa alasannya? Ya, betul, karena 3 per X, di mana artinya X-nya pangkat negatif 1. Di sini tadi udah dikatakan ya, polinomial itu harus berpangkat bulat positif. Kemudian untuk yang bagian C, nah ini merupakan polinomial, betul. Nah kalau D, nah, ya yang D bukan merupakan polinomial. Kenapa anak-anak alasannya? Ya, karena ada akar X ya, di mana akar X itu adalah X pangkat 1/2. Nah, itu bukan polinomial. Selanjutnya, nah ini adalah pembahasannya ya. Nanti akan Ibu share PPT-nya ke kalian. Lanjut ya. Berikutnya adalah contoh soal yang kedua. Menanyakan susun suku banyak dalam pangkat turun, kemudian nyatakan suku-suku berikut koefisiennya dan derajat konstantanya. Artinya adalah kalian ini rubah susunan ini menjadi yang pangkat tertinggi dulu. Dari suku ini yang pangkat tertinggi yang mana? Ya, betul, X pangkat 4 ya. Selanjutnya, min 6X pangkat 3, lanjut, 5X, 7. Nah, di sini meskipun tidak ada X pangkat 2, tetap kita harus masukkan ya anak-anak. Betul. Nah, ini akan Ibu lihat berikutnya nih. Nah, ini pembahasannya. Jadi suku-suku fx beserta koefisiennya dari mulai x pangkat 4 berturut ke bawah sampai dengan konstanta. Nah, di mana yang tertingginya adalah x pangkat 4, maka x pangkat 4 ini adalah merupakan suku tertinggi sehingga dapat dikatakan polinomial ini berderajat 4. Dan konstantanya adalah 7. Mungkin sudah mengerti ya anak-anak mengenai apa itu polinomial dan apa itu derajat polinomial. Lanjut, sekarang kita masuk operasi aljabar pada polinomial. Yang akan dibahas adalah operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Di mana sifat-sifat pada operasi bilangan real juga berlaku pada operasi polinomial, karena polinomial memuat variabel yang merupakan suatu bilangan real yang belum diketahui nilainya. Sifat itu diantaranya ada komutatif, asosiatif, dan sifat distributif. Nah, untuk yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisien suku-suku sejenis. Dengan syarat suku-suku sejenisnya itu adalah suku yang mempunyai variabel berpangkat sama, maka bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ini mengingat kembali pelajaran kita sebelumnya waktu kalian berada di tingkat SMP atau MTS. Nah, seperti ini contoh soalnya. Diketahui polinomial Px sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat tambah 7x tambah 10. Dan Qx adalah 10x pangkat 2 ditambah 11x dikurangi 13. Berapakah penjumlahan polinomial Px dan Qx? Adalah, kita lihat jawabannya. Nah, diketahui Px sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat tambah 7x tambah 10, dan Qx sama dengan 10x kuadrat ditambah 11x dikurangi 13. Maka penjumlahan Px dan Qx dapat dituliskan sebagai berikut. Terlihat ya anak-anak, kita kelompokkan dulu suku sejenisnya, kemudian kita lakukan sifat distributif, kita gabungkan suku-suku yang memiliki variabel yang sama, dan kemudian kita sederhanakan. Nah, itu adalah cara menjumlahkan dan mengurangkan bentuk polinomial. Nah, ini untuk yang pengurangan ya. Hasil pengurangan dua buah polinomial. Hati-hati dalam pengurangan terutama apabila ada tanda negatif. Nah, seperti ini. Jadi sama caranya, kita kelompokkan dulu suku sejenis, kemudian kita lakukan sifat distributif, dan akhirnya dapat
suku yang lebih sederhana lagi. Nah, ini perhatikan untuk langkah pertama ya, dikurangi dalam kurung. Nah, menjadi positif ya, dikurangi dalam kurung dikurangi. Nah, itu sifat bilangan bulatnya. Ini untuk yang pengurangan di situ saja sih, lebih ditekankan anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan latihan soal. Silakan. Tadi kelompoknya sudah Ibu bagikan. Kita ada 5 kelompok untuk soal latihan satu. Kelompok satu silakan dibahas di kelompoknya dan silakan nanti kita akan presentasikan. Ibu akan berikan waktu masing-masing 15 menit ya anak-anak. Nah, untuk kelompok 2 ini soalnya, kemudian untuk kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, demikian anak-anak materi yang ingin Ibu sampaikan hari ini. Semoga semuanya tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Demikian yang ingin Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.